Ancaman teroris di Indonesia masih nyata. Pekan ini Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris jaringan Majalengka di 3 tempat berbeda. Pada waktu acara 4.11 juga mereka mau ada kegiatan sebetulnya. Tapi kemudian kita pantau terus dan kita monitor terus. Itu salah satu yang saya sebutkan dengan ada kelompok-kelompok yang akan melakukan rencana makar ya. Dan SMA itu nanti provinsi sesuai dengan tangan yang baru untuk SD dan SMP kabupaten kota. Pusat akan menetapkan standar nasionalnya tetap pusat melalui Kemendikbud dan BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Pak, berarti keluar dan akan dimulai kapan, Pak? Sabar, tunggu tanggal mainnya. Oh, berarti dengan Selamat malam pemirsa, di paruh pertama dialog Prime Time News kali ini Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di Majalengka, Banten, dan Aceh. Dalam sepekan terakhir, para terduga teroris ini dicurigai sedang merencanakan teror besar yang menyasar sejumlah objek penting di Indonesia. Jaringan teroris mana yang sedang bermain? Dan inikah bukti sel teroris kembali menguat? Sementara di paruh kedua nanti kami akan membahas rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memberlakukan moratorium ujian nasional mulai tahun 2017. Dan pemirsa, inilah dialog Prime Time News selengkapnya bersama saya, Ade Mulia. Syaiful Bahri alias Abu Syifa ditangkap Densus 88 anti teror di Desa Sukamanah, Baros, Serang, Banten. Terduga teroris ini diyakini terkait dengan jaringan Majalengka yang merencanakan pengeboman di sejumlah objek vital di ibu kota. Tim Densus 88 anti teror Minggu pagi menangkap terduga teroris Syaiful Bahri alias Abu Syifa di Desa Sukamanah, Baros, Serang, Banten. Terduga teroris ini ditangkap di rumahnya yang juga dijadikan tempat usaha penjualan pulsa. Syaiful Bahri alias Abu Syifa diyakini terkait dengan kelompok Rio Priyatna Wibawa yang dibekuk di Majalengka, Jawa Barat, Rabu lalu dengan barang bukti sejumlah bahan pembuat bom. Rangkaian dari pengungkapan jaringan Majalengka, Sabtu kemarin tim Densus juga menangkap Bahrain Agam di Desa Belang Tarakan, Sawang, Aceh Utara. Kelompok teroris jaringan ini diduga berencana melakukan aksi teror bom di sejumlah objek vital di antaranya gedung DPR dan Mabes Polri. Kapolri menyebut jaringan Majalengka sempat berencana menyusup dan melakukan teror saat digelarnya aksi unjuk rasa di Jakarta 4 November lalu. Pada waktu acara 4.11 juga mereka mau ada kegiatan sebetulnya. Tapi kemudian kita pantau terus dan kita monitor terus. Itu salah satu yang saya sebutkan dengan ada kelompok-kelompok yang akan melakukan rencana makar. Ya. Hasil investigasi tim Puslap 4 Polri mengkonfirmasi ancaman teror bom yang direncanakan kelompok ini. Dari temuan barang bukti bahan peledak di lokasi penangkapan, diprediksi bom yang akan dirakit memiliki daya ledak 3 kali lipat dari bom Bali. Kalau kita bandingkan bahan ini misalnya kalau TNT, maka dia bisa mencapai 2,5 kali kekuatan bom Bali. Kemudian bom Bali 2002 atau 2005. Kalau RDX yang rekan-rekan bisa lihat di depan, itu bisa 3,2 kali atau 3 kali kekuatan bom Bali. Jaringan ini diduga terkait dengan Jamaah Ansarud Daulah JAD yang berbaiat Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Tim Liputan, Metro TV. Ya, untuk membahas masalah ini sudah terhubung bersama kami Irjen Pol Boy Rafli Amar, Kadif Humas Mabes Polri yang akan kita hubungi melalui saluran telepon. Ada juga Ridwan Habib, pengamat terorisme yang hadir di studio, dan Brigjen Pol Hamidin, Deputi Pencegahan Pelindungan dan Deradikalisasi BNPT. Selamat malam Pak Ridwan dan juga Pak Hamidin. Selamat malam Pak Hamidin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamidin, kalau kita lihat ada 3 yang kemudian sudah ditangkap, Bahrain Agam, Rio di Majalengka, dan Abu Syifa di Serang. Masing-masing mereka ini berperan seperti apa? Apa peran mereka, Pak Hamidin? Jadi begini, kalau kita bicara tentang terorisme hari ini,
itu tidak lepas daripada situasi terorisme global. Baik. Saya ingin menjelaskan bahwa hari ini ISIS itu kian terjepit. Kemudian Abu Bakar al-Baghdadi itu sudah sembunyi di bawah tanah. Kemudian dia telah merubah penampilannya. Kemudian pada tubuhnya selalu melekat bom ikat pinggang. Itu satu. Yang kedua, dia telah menunjuk wakilnya apabila seandainya ISIS ini harus terkalahkan. Baik. Kemudian yang ketiga, dia telah menunjuk alternatif di mana mereka akan bergerak, yaitu Afghanistan. Di perbatasan antara Rusia dan Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan wilayah di sana. Baik. Pertanyaannya lagi adalah, apabila kemudian mereka dikalahkan karena di situ ada pesaingnya yang sama-sama ideologi yaitu Taliban, maka mereka akan memindahkan ke Filipina, wilayah Asia bawah, dan tidak menutup kemungkinan Indonesia. Ciri yang utama daripada ISIS adalah apabila dia dikalahkan dalam satu wilayah, misalnya dia dikalahkan di Tirkit, dia dikalahkan di Fallujah, dia dikalahkan di Mosul, maka dia akan memerintahkan selnya bergerak. Sehingga masuk dalam logika kita bahwa pada saat dia terdesak seperti sekarang, di mana dia telah menunjuk calon pengganti al-Baghdadi, kemudian dia selalu menyebarkan perintah melalui sosial media, melalui komunitas jaringan mereka untuk melakukan gerakan. Sebab diumumkan oleh juru bicara ISIS beberapa waktu lalu bahwa untuk beramalia tidak perlu harus datang ke sana, tapi bisa dilakukan di negaramu. Kira-kira situasinya seperti itu. Baik, Pak Hamidin, ketika Anda mengatakan peta global atau gambaran besarnya seperti itu, situasi politik dan situasi sosial seperti apa yang kemudian bisa menjadikan Indonesia potensial kemudian untuk dijadikan sasaran berikutnya? Begini, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu ada perintah untuk menggeser kekuatan-kekuatan mereka ke Filipina Selatan. Tetapi persoalannya bahwa mereka sangat paham bahwa di Filipina itu tidak ada faksi-faksi yang begitu solid. Belum ada sejarah Filipina memimpin misalnya Al-Jamaah Islamiyah global, sedangkan Indonesia punya pengalaman itu. Dan jaringannya ada di Indonesia. Sehingga alasan-alasan inilah yang kira-kira dapat kita prediksi bahwa apabila kemudian di Filipina juga tidak solid, maka sel-sel di Indonesia akan bermain. Artinya terorisme masih menjadi ancaman di sekitar kita. Pak Ridwan, kita kembali bertanya kepada Anda. Sebetulnya kalau kita baca Bahrein Agam, Rio, Abu Shifa ini perannya seperti apa? Apakah mereka memang untuk eksekutor atau justru mereka supplier, penyedia senjata atau bagaimana menurut Anda? Ya, Mas Ade, saya kira mereka ini bagian dari tim Inhimas. Atau yang disebut dengan persiapan bantuan tempur. Kalau teknologi istilah di militer itu banpur. Jadi mereka ini menyiapkan senjata, menyiapkan amunisi, menyiapkan bom yang digunakan oleh tim penyerang atau yang disebut dengan tim ikhtialat. Jadi ada pembagian peran di situ. Nah, kelompoknya RPW atau Rio ini dia fungsinya menyediakan semaksimal mungkin kebutuhan untuk serangan. Dan itu bisa didistribusikan, kalau tidak ketahuan ya, bisa didistribusikan kapan saja. Kapan saja. Artinya dia juga memiliki laboratorium. Apakah tangkapan di Majalengka ini tangkapan besar di terorisme Indonesia? Ya, sudah disampaikan oleh petugas dari Puslapor Polri bahwa ini mengandung HMX atau yang sering dalam terminologi kimia itu mikronuk. Rumus kimianya itu C4H8 N8O8. Ini kekuatannya lebih dari RDX. Dan ini kalau kita ibaratkan daya blastingnya bisa sampai 1-2 km ketika itu meledak. Ada informasi juga katanya bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan bom Bali. Apakah itu bisa terkonfirmasi dengan alat-alat yang ditemukan? Ya, exactly. Dengan peralatan dan bahan-bahan yang ada di sana memang seperti itu. Dan memang sudah ada manual yang diedarkan oleh Bahru Naim dari Suriah tentang bagaimana membuat HMX. Tidak hanya membuat HMX, bahkan membuat aseton peroksida dengan bahan-bahan yang sangat sederhana, Mas Ade. Misalnya dari cangkang telur, cuka, air aki, bagaimana cangkang telur digoreng, disiram cuka, dan ada ramuan-ramuan itu. Sehingga manual ini bisa menginspirasi pasukan-pasukan senyap ISIS yang masih berada di Indonesia. Pasukan senyap artinya berpotensi untuk katakanlah menggeliat kapanpun ya? Ya,
Mereka kan modelnya sekarang begitu. Mereka berlindung dengan penampilan yang mungkin seperti orang biasa, berinteraksi dengan masyarakat seperti biasa, tetapi isi pikiran mereka, ideologi mereka adalah pro-ISIS. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah ketika sudah ditemukan laboratorium yang dikelola oleh Rio ini, apakah kemudian ini menjadi peta berikutnya dan apa yang akan dilakukan ke depannya? Kita akan jeda sebentar, kita akan sambung lagi. Pak Hamidin tetaplah bersama kami, pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali.